Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tips atau cara saya, strategi saya supaya bisa lulus tes wawancara user ketika ingin bekerja ke Jepang ya teman-teman. Kenapa saya buat video ini? Karena banyak teman-teman yang bertanya kepada saya, pengen tahu cara saya atau tips saya untuk bisa lolos tes wawancara user ketika ingin bekerja ke Jepang ya teman-teman. Jadi ketika ingin tes wawancara itu kita, khususnya saya itu tidak asal-asalan untuk ikut tes atau berangkat tes gitu aja teman-teman. Harus saya persiapkan dahulu. Dulu itu saya harus mempersiapkan dahulu. Jadi harus tahu kata-kata apa yang harus kita bicarakan dan kata-kata apa yang harus tidak kita bicarakan ya teman-teman. Tidak harus kita sampaikan ketika wawancara. Sebelum saya lanjut membahas tentang apa saja cara saya atau tips saya untuk bisa lolos tes wawancara user, silakan bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe dulu. Mudah-mudahan dengan subscribe teman-teman itu bisa menjadi salah satu ibadah buat teman-teman, karena melakukan sesuatu hal yang baik buat orang lain, bisa berguna buat orang lain, kalau bisa diniatkan untuk ibadah teman-teman, biar tidak sia-sia. Silahkan untuk di subscribe dulu ya teman-teman. Kalau sudah selesai, saya mau jelasin tips atau cara saya untuk bisa lolos tes wawancara user. Yang pertama itu banyak berdoa teman-teman. Dulu saya seperti itu. Jadi ketika kita mau wawancara, kita harus banyak-banyak berdoa supaya diberi kelancaran, kemudahan, begitu teman-teman. Kemudian yang kedua, minta restu kepada kedua orang tua, minta doa kedua orang tua, terutama ibu, karena doa ibu itu sangat manjur teman-teman. Jadi besok kalau teman-teman mau tes wawancara, usahakan untuk minta doa kepada orang tua teman-teman.
Kemudian yang ketiga, harus yakin, pokoknya yakin. Dulu saya seperti itu, saya yakin kalau saya ini pasti lulus. Pokoknya jadi kalau teman-teman mau tes user itu harus yakin dulu bisa lulus. Yakin kalau Tuhan itu bersama kita, Allah itu bersama kita, tahu apa tujuan dan niat kita. Kemudian selanjutnya niatkanlah kalau nanti sudah bekerja ke Jepang itu, niatkanlah untuk ibadah, teman-teman. Kalau lolos tes wawancara bekerja di Jepang, niatkanlah untuk ibadah. Itu pokoknya dalam hati itu sudah diniatkan untuk ibadah, kerja untuk ibadah. Oke. Kemudian setelah sampai di lokasi mau interview, sebelum masuk kita harus rapi, teman-teman. Harus rapi dari pakaian, rambut, semua harus rapi. Jadi kerapian harus diutamakan. Harus rapi juga. Jangan asal-asalan, jangan acak-acakan terus masuk ke ruang interview. Seperti itu jangan. Usahakan rapi. Kemudian kalau sudah masuk ke ruang interview, seperti biasa sudah diajarkan, pasti teman-teman sudah diajarkan sama sensei-senseinya atau teman-temannya ketika ingin wawancara itu caranya gimana, pasti sudah diajarkan. Ketika masuk Aitsatsu, beri salam. Jadi baru masuk di ruangan banyak orang, nanti seperti Saco atau siapa yang HRD atau siapa yang nanti mewawancari kita, itu kita masuk langsung beri salam, teman-teman. Tapi yang perlu digarisbawahi, kalau kita di dalam ruangan itu kita harus bisa menguasai ruangan tersebut, teman-teman. Jadi dulu saya seperti itu. Jadi saya harus bisa menguasai situasi dalam ruangan tersebut. Harus tenang, pikiran harus tenang. Pokoknya jangan sampai pikiran tidak tenang. Yang penting tenang, rileks, jangan ragu-ragu, percaya diri. Seperti itu, teman-teman. Jadi harus bisa menguasai dalam ruangan ketika kita mau wawancara. Nanti kalau kita sudah tenang, rileks, santai, enjoy lah, nanti insya Allah lancar. Pokoknya seperti itu, tenang intinya. Oke. Kemudian kalau sudah Aitsatsu, nanti sudah diberikan atau dipersilahkan untuk duduk. Dulu waktu itu saya duduk. Kemudian seperti biasa langsung memperkenalkan diri, nama, alamat, umur, ya seperti biasa, teman-teman. Oke. Kemudian posisi seperti ini, di saat seperti ini yang perlu digarisbawahi juga buat teman-teman, ketika
kita memperkenalkan diri, pandangan kita itu harus ke audien atau orang yang mendengarkan kita. Jadi kita jangan menunduk atau toleh-toleh, nggak tahu arahnya kemana gitu, jangan teman-teman. Kita harus misalnya di depan kita ada orang duduk atau siapa yang intinya, atau saco atau siapa yang nanti mewawancarai kita pandangannya fokus ke situ. Jangan nunduk gitu, jangan memperkenalkan diri sambil nunduk gitu, jangan. Kemudian setelah memperkenalkan diri, kemudian untuk yang menjadi poin hal yang sangat penting, menurut saya itu sangat penting, yang sangat vital dan harus saya perhatikan ketika itu ya teman-teman, itu mengenai tentang mendeskripsikan kelebihan dan kekurangan kita teman-teman. Jadi di saat interview kan kita kenalan, nama, alamat dan lain-lain, kemudian kekurangan dan kelebihan kita. Nah, di kekurangan dan kelebihan kita ini, kalau saya pribadi itu yang menjadi suatu hal yang harus saya pikirkan matang-matang teman-teman. Jadi untuk kekurangan dan kelebihan ini saya emang benar-benar pikirkan secara matang-matang. Jadi nggak boleh asal-asalan untuk yang kedua ini teman-teman. Soalnya untuk yang kedua ini, kalau kita salah menyampaikan, menurut saya pribadi, untuk kelemahan dan kekurangan ini ya teman-teman, itu bisa berdampak fatal bagi kita ketika interview. Jadi ketika itu saya menyampaikan kelebihan saya itu begini teman-teman. Saya menyampaikan kelebihan saya, kalau saya itu tipe orang yang pekerja keras dan tipe orang yang mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Kenapa saya pilih kata-kata seperti itu? Itu ada alasannya teman-teman. Jadi saya nggak asal-asalan bikin menyampaikan kelebihan saya seperti itu tidak asal-asalan. Saya juga memikir alasannya seperti apa, itu saya juga memikirkan seperti itu. Jadi alasan saya untuk menyampaikan kelebihan saya seperti itu, untuk saya tipe orang yang pekerja keras, itu tujuan saya untuk membangun pemikiran positif user atau orang yang mewawancarai kita, sehingga secara tidak langsung saya menyampaikan kelebihan saya seperti itu. Menurut pikiran saya pribadi, bisa membangun pemikiran user atau yang mewawancarai kita bahwa kita itu orang yang bekerja keras, pasti kerjanya semangat juga. Seperti itu teman-teman alasannya. Kemudian untuk saya tipe orang yang mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Itu alasan saya. Dengan saya menyampaikan seperti itu, bisa membangun pemikiran orang yang mewawancarai kita, kalau kita itu orangnya mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, nanti secara tidak langsung bisa
mudah beradaptasi juga dengan lingkungan sekitar, teman kerja, dan bisa betah atau nyaman tinggal di Jepang. Seperti itu teman-teman. Tujuan saya untuk menyampaikan kelebihan saya seperti itu. Kemudian untuk kekurangan, nah jadi yang harus dihindari itu untuk kata-kata mengenai kekurangan diri kita teman-teman. Jadi untuk menjelaskan kekurangan saya waktu itu, saya itu menghindari kata-kata yang pertama mudah mengantuk teman-teman. Jadi kalau bisa kita jangan menyampaikan kekurangan kita itu mudah mengantuk ketika kita wawancara ya teman-teman. Kenapa alasannya? Kalau kita mudah mengantuk nanti bisa membangun pemikiran negatif orang yang mewawancarai kita. Jadi menurut saya kalau kita orangnya mudah mengantuk itu sangat berisiko ketika kita bekerja. Jadi saya menghindarinya kata-kata itu teman-teman. Ketika kita mudah mengantuk di saat kerja, sedangkan kita mengoperasikan mesin misal, kan bisa berdampak buruk bagi kita teman-teman, bisa membahayakan kita, bisa luka atau yang jelas bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja lah. Jadi untuk kata-kata mudah mengantuk saya hindari teman-teman. Jadi buat teman-teman besok kalau wawancara, kalau bisa kata-kata seperti itu ya harus dihindari. Jangan sampai menjelaskan kekurangan kita itu mudah mengantuk. Itu. Kemudian yang kedua itu saya menghindari kata-kata pelupa. Untuk kekurangan pelupa itu saya menghindari banget. Kalau bisa jangan sampai disampaikan kalau kekurangan kita itu pelupa teman-teman. Karena itu juga mempunyai dampak negatif juga ketika kita bekerja. Misal seperti kerja saya kan di perkayuan, tentunya pasti berhubungan dengan ukuran. Jadi kalau misal kita mempunyai sifat pelupa, terus misalnya kita mau memotong kayu 10 cm, nanti kita lupa kita potong 7 cm atau 8 cm kan salah. Jadi saya hindari kata-kata pelupa supaya tidak membangun pemikiran negatif user pada saya. Maaf. Kemudian ceroboh, kata-kata ceroboh juga saya hindari. Alasannya, kalau kita ceroboh dalam bekerja, itu bisa membahayakan diri kita sendiri, bahkan orang lain. Jadi saya menghindari kata-kata seperti itu. Kemudian kata-kata yang lain seperti mudah lelah seperti itu jangan disampaikan karena bisa membangun pemikiran negatif juga juga bisa membangun pemikiran negatif juga kepada orang yang mewawancarai kita teman-teman. Kita kan mau bekerja, kita tunjukkan kalau kita itu orangnya semangat. Jangan sampai kita tunjukkan kekurangan kita itu mudah lelah, itu jangan. Kalau bisa kita tunjukkan kalau kita itu orangnya semangat kerja. Gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau saya
Nah, wawancara kerja itu biasanya yang menjadi poin atau yang menjadi hal yang sangat penting untuk dipikirkan sebelum melakukan tes wawancara itu ya untuk di kelebihan dan kekurangannya itu teman-teman. Jadi kata-kata seperti tadi kalau bisa dihindari, jangan sampai disampaikan saat wawancara untuk kekurangan kita ya teman-teman. Kemudian pada saat itu saya ditanya tentang apakah bisa mengoperasikan mesin. Ya saya bilang ada yang bisa gitu. Intinya kalau ditanya user atau yang mewawancarai kita tentang suatu hal yang berkaitan dengan pekerjaan itu, kalau bisa ya kita jawab untuk meyakinkan user kita untuk bisa percaya pada kita teman-teman. Misal kalau dulu kan saya pekerjaan saya kan di perkayuan. Dulu kalau nggak salah saya ditanya bisa membuat apa aja gitu. Ya udah, saya jawab bisa membuat meja, kursi, bahkan rumah teman-teman. Padahal saya juga belum pernah membuat. Pokoknya intinya kalau saya waktu itu kalau ditanya seputar pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan kita nanti, kita jawab untuk meyakinkan orang yang mewawancarai kita, misal bisa membuat apa aja, ya kita jawab yang berhubungan dengan bidang tempat kita kerja nanti teman-teman. Seperti saya tadi bisa membuat apa, karena saya di perkayuan ya saya bilang bisa membuat meja, kursi, lemari, bahkan rumah. Saya dulu itu saya bilang saya bisa buat rumah teman-teman. Padahal ya seperti itu saya belum pernah membuat sama sekali. Tapi nggak apa-apa ini, demi kepentingan saya bilang seperti itu teman-teman. Kemudian kalau misal teman-teman kerjanya di pengolahan makanan misal, ya udah teman-teman jelasin aja bisa masak ini gitu, nggak apa-apa. Yang penting bisa meyakinkan user kita untuk percaya pada kita ya teman-teman. Oke, jadi intinya dari video ini ya teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa kalau ketika kita ingin wawancara user itu, kita harus mempersiapkan secara matang-matang. Kalau bisa jangan asal berangkat, harus dipersiapkan secara matang-matang untuk menaik 2 poin tadi ya teman-teman. Yang pertama yang perlu digarisbawahi itu untuk menunjukkan kelebihan dan kekurangan kita. Jadi kalau kita menunjukkan kelebihan kita itu apa? Jadi kalau bisa untuk menunjukkan kelebihan kita ini dengan tujuan untuk bisa membangun pemikiran positif user kepada kita, supaya yang mewawancarai kita itu percaya pada kita teman-teman. Kemudian yang kedua untuk kekurangan itu ya kalau bisa kata-kata yang seperti saya sampaikan tadi jangan dipakai teman-teman untuk kekurangan
Yang pertama, mudah mengantuk, kemudian pelupa, kemudian ceroboh, kemudian mudah lelah. Itu jangan dipakai kata-kata ini. Kata-kata ini bisa, katakanlah kalau menurut saya pribadi, ini kata-kata untuk bunuh diri kalau menurut saya. Kalau bisa jangan dipakai kata-kata seperti ini untuk kekurangan kita ya teman-teman. Terus untuk di garis bawah juga, misal kalau kita menunjukkan kekurangan kita juga harus bisa menutupi kekurangan kita teman-teman. Jadi seperti saya tadi, kekurangan saya kan, saya orangnya mudah marah kepada diri saya sendiri ketika tidak bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Nah, dengan kekurangan saya tadi, saya menutupinya. Kekurangan saya tadi seperti ini teman-teman. Dengan kekurangan saya tadi, saya akan bekerja dengan lebih baik lagi. Seperti itu teman-teman. Intinya kalau kita menunjukkan kekurangan kita harus bisa menutupi kekurangan tersebut teman-teman. Oke, jadi seperti itu teman-teman, tips atau cara saya ketika menghadapi tes wawancara saat itu teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran buat teman-teman untuk mempersiapkan tes wawancara kalau teman-teman mau tes wawancara user ketika ingin bekerja di Jepang. Oke, saya akhiri dulu ya teman-teman video saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau subscribe channel saya tentunya. Kemudian terima kasih juga buat teman-teman sudah mau menonton video saya sampai selesai. Oke, saya akhir dulu video saya kali ini. Akhir kata dari saya, semangat buat teman-teman yang ingin bekerja ke Jepang, teruslah belajar yang semangat. Kemudian buat teman-teman yang mau tes wawancara user, dipersiapkan matang-matang, jangan asal memberikan atau menjelaskan atau mendeskripsikan kelebihan dan kekurangan teman-teman nanti secara asal-asalan. Jangan, harus dipikirkan supaya bisa membangun pemikiran-pemikiran positif buat user atau yang mewawancarai teman-teman nanti. Intinya seperti itu. Oke, saya akhiri dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak pokoknya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat buat teman-teman semua.